Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Adi Satria Ardiansyah, SPDMD. I'm here because I love to give presentation. And you can find me at Adi Satria AS149. Silakan follow saya, itu Instagram saya. Oke, jangan lupa untuk comment, subscribe, and like YouTube channel saya karena nanti itu bisa sebagai perbaikan untuk YouTube channel saya. Yang akan kita kaji ada literasi matematika dan pemecahan masalah seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya. Kalau kemarin kita mengkaji terkait dengan tantangan di era revolusi industri 4.0 dan juga komponen kurikulum 2013, sekarang kita jelaskan apa sih itu literasi matematika dan apa sih itu pemecahan masalah di matematika. Kenapa kita harus membahas? Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa literasi matematika dan pemecahan masalah merupakan komponen di kurikulum 2013 dan menjadi kompetensi atau tantangan yang harus dimiliki bagi seorang siswa maupun pekerja ataupun lulusan di revolusi industri 4.0. Kita jelaskan terlebih dahulu. Oke, ini ada satu quote dari NCTM 2000, Mathematics for Life, Mathematics as a part of cultural being heritage, Mathematics of the workplace, and Mathematics for the scientific and technical community. Cukup bagus quote-nya, bahwa matematika itu adalah untuk kehidupan kita, karena semua dalam kehidupan itu pasti membutuhkan matematika. Yang pertama kita jelaskan terkait dengan literasi matematika, apa itu definisinya, urgensinya, dan problematika, dan serta indikator penilaiannya. Oke. Literasi matematika didefinisikan sebagai kapasitas untuk mengenal dan memahami peran matematika di dunia, memecahkan masalah matematika dalam berbagai konteks, menafsirkan pernyataan matematika, dan menerapkan matematika secara rasional. Ini adalah pendapat dari OECD atau apa itu OECD? Silakan di-searching terlebih dahulu. Yang jelas O-nya itu adalah organization. Arti penting dari literasi matematika. Literasi matematika membantu siswa untuk mengenal peran matematika itu sendiri dalam dunia dan membuat keputusan yang dibutuhkan, serta memecahkan masalah yang dihadapi secara matematis. Seseorang memiliki literasi matematika akan menyadari bahwa konsep matematika itu relevan dengan masalah yang sedang dihadapi, dan kemudian berkembang pada bagaimana merumuskan masalah tersebut dalam bentuk matematis untuk diselesaikan. Kita lanjut ke problematikanya atau masalah yang dihadapi di literasi matematika berdasarkan hasil PISA atau Program for International Student Assessment yang melihat pencapaian literasi matematika siswa. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa di PISA 2009 Indonesia mendapatkan peringkat 61 dari 65 peserta. Terus selanjutnya di PISA 2012, Indonesia menempati peringkat 64 dari 65 negara. Di PISA 2015, Indonesia menempati peringkat 63 dari 72 negara. So, bagaimana untuk meningkatkan literasi matematika? Ada beberapa pembelajaran inovatif yang bisa meningkatkan, dan ini sudah diuji secara statistik maupun dalam suatu penelitian. Yang pertama, pembelajaran discovery learning berorientasi keterampilan HOTS. Ini hasil penelitian dari teman saya, tesisnya Martalina di tahun 2018. Kemudian ada Pak Wardano dan Bu Mariani yang menyebutkan bahwa model pembelajaran realistik dengan pendidikan karakter dan asesmen PISA itu juga bisa meningkatkan literasi matematika siswa. Dan ada banyak sekali, silakan di-searching di Google Scholar. Sudah tahu Google Scholar kan? Selanjutnya, indikator penilaian literasi matematika.
Menurut OECD 2017 menyebutkan literasi matematika dapat dianalisis dalam 3 aspek. Yang pertama, proses, inti, dan konteks. Penjelasannya, proses itu mencakup communication, mathematizing, representation, reasoning and argument, devising strategies for solving problem, using symbolic, formal and technical language and operation, dan yang terakhir using mathematics tools. Untuk isi mencakup change and relationship, space and shape, quantity, dan uncertainty and data. Dan yang terakhir terkait dengan konteks itu mencakup pribadi, pekerjaan, masyarakat, dan ilmiah. Untuk penjelasannya lebih detail nanti silakan kalian baca hasil dari OECD 2017 terkait dengan indikator penilaian literasi matematika. Jujur kenapa saya seperti ini minta kalian lebih banyak membaca karena tidak semua dosen itu mengkaji keterampilan-keterampilan yang ada. Contohnya saya belum pernah mengkaji literasi matematika. Saya jujur. Karena yang selama saya skripsi maupun tesis itu yang saya kaji itu terkait dengan kreativitas siswa. Nanti ketika di bahasan kreativitas saya akan lebih banyak bisa berbicara karena memang itu yang saya kaji selama ini. Kalau Pak Wardono Pumariani itu memang lebih banyak menjelaskan di sini seperti itu. Yang selanjutnya pemecahan masalah. Problem solving is an integral part of all mathematics learning, and so it should not be an isolated part of the mathematics program. Itu pernyataan dari NCTM 2000 yang menyebutkan bahwa pemecahan masalah itu sudah terintegrasi pada pembelajaran matematika dan oleh karena itu tidak seharusnya itu terisolasi dari program matematika atau mathematics program. Jadi memang harus diintegrasikan dalam pembelajaran matematika karena sudah terintegrasi secara tidak langsung pemecahan masalah itu. Kemudian menurut Mbah Polya, ini adalah orang yang sering nanti akan kalian dapatkan terkait dengan pemecahan masalah. Itu menyebutkan bahwa pemecahan masalah itu merupakan suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai tujuan yang tidak begitu segera dapat dicapai. Indikator penilaiannya ada 4, ini menurut NCTM. Yang pertama, membangun pengetahuan matematika baru melalui pemecahan masalah, kemudian memecahkan masalah dalam berbagai konteks yang berkaitan dengan matematika. Yang ketiga, menerapkan berbagai strategi yang tepat untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah merefleksikan proses pemecahan masalah itu sendiri. Jadi, indikator sendiri itu menurut saya ada banyak sekali pendapat. Tinggal nanti kalian bagaimana caranya kalian nanti bisa menjelaskan atau mana yang kalian pilih. Nah, untuk pemecahan masalah sendiri sebenarnya tidak ada indikator pastinya. Keempat tadi ini pun sebenarnya dia adalah tahap pemecahan masalah. Jadi mulai dari membangun pengetahuan matematika baru sampai yang terakhir memperhatikan proses pemecahan masalah itu merupakan tahapan-tahapan dari pemecahan masalah. Tapi biasanya tahapan-tahapan ini nanti digunakan untuk menilai pemecahan masalah dari siswa itu sendiri. Nah, kalau menurut Wardani itu ada 7, menunjukkan pemahaman masalah, mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan untuk memecahkan masalah, menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk, memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat, mengembangkan strategi pemecahan masalah, membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah, dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Yang selanjutnya, tahap proses pemecahan masalah ada 4, yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dan memeriksa kembali proses penyelesaian masalah. Ini yang biasanya digunakan sebagai indikator, termasuk saya. Ini penjelasannya dari hasil riset teman saya, kakak kelas saya, yaitu Saudara Derajat 2016. Ada 4 langkah pemecahan masalah Polya. Ribet banget. Yang pertama, memahami masalah. Indikatornya ada 3, menuliskan informasi yang diketahui, menuliskan hal yang ditanyakan, menuliskan gambaran atau sketsa permasalahan jika diperlukan.
Yang kedua, merencanakan pemecahan masalah. Yang pertama ada menyusun rencana pemecahan masalah berdasarkan informasi yang diketahui. Yang kedua, memperkirakan strategi atau rumus yang tepat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pemecahan masalah. Yang ketiga, melaksanakan perencanaan pemecahan masalah. Yang pertama, menyelesaikan masalah berdasarkan rencana atau strategi yang telah ditentukan. Yang kedua, memperoleh penyelesaian masalah yang benar. Dan yang terakhir, memeriksa kembali. Itu ada dua indikator. Yang pertama, memeriksa kebenaran hasil dari setiap langkah pemecahan masalah. Dan yang kedua, menyusun penyelesaian masalah dengan langkah-langkah yang berbeda. Secara sistematis atau secara gampangnya, memahami masalah itu bisa dicek dari siswa mampu menuliskan yang diketahui dan juga yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, merencanakan pemecahan masalah itu lebih ke mungkin pemodelan matematikanya atau pemodelan matematika dan juga rumus yang tepat nanti yang mana. Kalau yang ketiga itu sudah ke penyelesaian masalahnya, jadi tahap-tahap dia menyelesaikan masalahnya nanti itu bisa kalian nilai. Dan yang terakhir itu look back atau memeriksa kembali kebenaran melalui pengecekan langkah-langkahnya atau bisa menyelesaikan masalah dengan langkah yang berbeda. Langkah yang berbeda dengan yang sudah dikerjakan. Nah, kalau saya kemarin itu sempat mengkaji atau sempat membahas terkait dengan proses pemecahan masalah tipe ideal. Identify problems, D-nya ada define goal, E-nya ada explore possible strategies, kemudian A-nya itu anticipate outcomes and action, dan yang terakhir itu adalah look back. Ini menurut Stein dalam Abduh, Waluya, dan Mariani 2020. Bagaimana membelajarkan pemecahan masalah? Ada beberapa metode atau model yang dapat dilakukan. Ini berdasarkan hasil penelitian. Yang pertama, menurut Afifa et al. 2020, itu bisa menggunakan model MEA atau Means and Analysis dengan metode Invitation into Inquiry. Kemudian menurut Surya et al. 2017 itu menggunakan model pembelajaran kontekstual. Yang dua di bawah ini adalah mahasiswa UNES, yaitu Sofiana Yusuf, ini kakak kelas saya, dengan menggunakan PBL dan Realistic Mathematics Education atau RMA berbantu worksheet. Dan yang terakhir menurut Daroja 2016 itu menggunakan model Learning Cycle 7E. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk bisa membelajarkan pemecahan masalah siswa. Ini bisa dicontoh atau bisa jadi bahan referensi kalian untuk penelitian kalian. Jadi bisa nanti mungkin pakai Learning Cycle 7E, bernuansa Mathematics atau bernuansa STEM, terserah kalian nanti. Selanjutnya, arti penting literasi matematika ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, apa yang harus dilakukan? Yang jelas kita harus membelajarkan literasi matematika dan juga pemecahan masalah di dalam kelas. Kenapa? Tadi sudah saya sampaikan di atas bahwa keduanya ini merupakan komponen dari kurikulum 2013, lebih tepatnya literasi matematika. Yang kedua, keduanya itu merupakan kebutuhan dari kompetensi atau tantangan di era revolusi industri 4.0. Oke, untuk tugas kalian bisa mengembangkan soal seperti yang proyek akhir yang kita inginkan. Yang kalian bisa lakukan adalah mengecek contoh kisi-kisi yang ada. Nanti akan saya sampaikan kisi-kisinya di LNH ataupun di Google Classroom. Silakan kalian bisa diskusi online terkait dengan pengembangan kisi-kisi soal literasi matematika dan pemecahan masalah di WhatsApp group yang sudah kita punyai. Penugasannya, mahasiswa mengembangkan kisi-kisinya terlebih dahulu. Sebelum membuat soal, buat dulu kisi-kisinya sesuai dengan materi yang kalian dapatkan dan kemampuan matematika yang sesuai. Jadi tidak semua materi itu mungkin bisa untuk kreatif, bisa kritis atau literasi dan sebagainya harus bahasa Indonesianya, dipetani apa bahasa Indonesianya, disesuaikan. Misal kalau SPLDV itu mungkin bisa untuk kreatif, terus bangun ruang sisi datar luas keliling itu bisa untuk kreatif. Kalau pemecahan masalah semua materi bisa, tinggal nanti bagaimana kalian mengemasnya menjadi soal yang bagus.
Jadi tugasnya adalah membuat kisi-kisi soalnya. Nanti akan saya berikan contoh kisi-kisinya, kisi-kisi soal literasi matematika, kisi-kisi soal pembacaan masalah, kreatif, dan berpikir kritis. Tugasnya dikumpulkan di Elena ataupun di Google Classroom, tergantung nanti mungkin yang Rumble D itu bisa dikumpulkan di Google Classroom atau di Elena. Kalau Rumble E jelas di Elena. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada saya di komen di bawah ini, atau nanti kalian bisa tanya saya melalui email ataupun DM saya di Adisatrio 149, Adisatrio AS 149, sorry. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.